Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Jangan bosan ya. Aku nunggu rame dikit. Aku mau nyapa-nyapa deh teman-teman di rumah. Lagi pada apa nih sore-sore gini? Gak ada kegiatan jogging, badminton gitu, nyari keringat. Oh ya, sebelumnya kenalin, aku Nabila Putri Novela. Di sini aku bakal nemenin kalian ngobrol seru bareng narasumber aku hari ini tentang ngebahas tentang Indonesian Inventors Day. Kalian kalau punya pertanyaan jangan lupa disimpan ya buat akhir sesi, soalnya bagi kalian yang beruntung aku bakal ngasih giveaway menarik buat kalian. Nih, ini bakal nyampe ke depan rumah kalian loh. Sambil nunggu narasumber aku yang lainnya, aku mau ngasih tahu nih, nggak capek banget aku ngasih tahu kalau aku tuh lagi ngopi dari Tell You Coffee. Ini es kopi endowment. Jadi Tell You Coffee itu terbuka buat umum. Bagi kalian yang jajan, bagi kalian yang beli kopinya di Tell You Coffee, kalian udah ikut membantu program endowmentnya Telkom University. Tell You Coffee, di mana Tell You Coffee itu di Telkom University, di depan asrama gedung D, di samping gedung GKU. Jangan lupa main ya, terbuka buat umum, siapa aja boleh datang. Mau kalian ngajak saudara kalian, mau kalian ngajak nenek kalian, nenek kakek, semuanya boleh main ke Tell You Coffee. Lagi makan kak, tapi jangan lupa makan ya, jangan lupa diisi perutnya karena energi juga sangat perlu. Apa mau nanya apa nih guys? Boleh tanya-tanya dulu sebelum narasumber aku semuanya datang. Tell You Coffee ada giveaway nggak? Nanti aku bakal ngasih giveaway buat kalian yang berani nanya ke aku ya, seputar materi yang bakal kita share. Narasumbernya fakultas mana? Oke, mumpung udah lengkap nih, udah full team, kita langsung tanya ke yang bersangkutan aja kali ya. Kakak di sini boleh dong perkenalan buat teman-teman Talkizen di rumah. Boleh satu-satu perkenalan, mulai dari nama, fakultas, jurusan, apa aja boleh deh. Asal daerah, boleh mau dimulai dari mana? Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Melodiva, biasa dipanggil Diva. Aku dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Diva. Kak Diva berarti angkatan berapa nih? Oh iya, aku angkatan 2019, Kak. Lanjut, kita sambil menunggu katanya ya. Lanjut deh sama yang paling ganteng di sini, Kak Aditya. Boleh perkenalan buat Talitizen di rumah nih. Oke, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018. Oke, halo Kak Tania. Ya, halo. Maaf ya jaringannya. Nggak apa-apa. Katanya boleh dong perkenalan sedikit dari Katanya buat aku dan teman-teman Talitizen di rumah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Verasa, biasa dipanggil Tania, dari jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Elektro angkatan 2019. Ya, berarti Katanya beda sendiri ya jurusannya ya? Iya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya, ini tim kalian emang cuma berempat? Emang cuma bertiga apa gimana nih Kak? Enggak, satu timnya ada 5 orang. Dua lagi berarti yang nggak datang hari ini? 2 lagi, yang pertama ada Kak Maria. Kak Maria itu dari jurusan Teknik Industri angkatan 2018, dan satu lagi itu ada Bang Indra. Bang Indra itu dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Oke, berarti yang kita ngobrol sama perwakilannya aja ya, sama Kak Tania, Kak Diva, sama Kak Aditya di hari ini. Oke, singkatnya, kan aku tadi dengar kalian itu menang gold medal kompetisi di Indonesian Inventors Day. Nah, Indonesian Inventors Day itu apa sih Kak sebenarnya? Boleh diwakilin aja jawabnya, ganti-gantian aja ya biar kita ngobrolnya seru. Boleh. Ini yang jawab dulu. Aku akan jawab yang jadi Indonesia Inventors Day itu, jadi dia kayak sebuah perlombaan, di mana sistem perlombaan ini kayak kalau misalnya di nasional tingkatnya kayak PIMNAS gitu. Jadi kita kayak sistemnya sama, kita mengumpulkan abstrak, terus proses ke
paper yang lulus nanti kita akan membawa prototipe untuk dipresentasikan di tempat. Nah, untuk exhibitionnya. Nah, tapi bedanya kalau Indonesia Inventors Day ini dia itu sistemnya secara dia itu tingkatannya internasional. Oke, keren juga ya, keren banget nih berarti udah internasional. Berarti acaranya ini online atau offline? Kami kemarin ikutnya yang acaranya itu onsite offline. Oh, onsite offline ya berarti. Berarti acaranya ada di mana Kak? Diselenggarakan di mana tuh? Buat onsite. Diselenggarakan di Bali kemarin di Bali. Berarti Kak Tania, Kak Adit sama Kak Diva semuanya standby di Bali atau gimana nih domisilinya? Enggak, kami nggak ada yang dari Bali. Oh, nggak ada yang dari Bali. Terus kebetulan gimana nih kalau lombanya berarti? Jadi kita kemarin perjalanan jadi dari Bandung semuanya ngumpul, terus kita di hari H di tanggal 25 kita 25 November kita berangkat ke Bali bareng-bareng buat lomba. Oh, seru banget ya berarti sambil jalan-jalan ya kayak judulnya. Seru juga. Bener banget Kak. Terus kalian kan dari jurusan yang berbeda ya tadi ya, dari fakultas yang berbeda. Itu awal terbentuknya tim kalian ini gimana? Kalau awal terbentuk tim kami tuh awalnya, jadi kan di tim kami ada 5 orang ya Kak. Ada 3 orang kakak angkatan 18, ada juga 2 orang dari angkatan 19. Nah kebetulan Bang Adit sama Kak Maria sama Bang Indra itu udah pernah ikut perlombaan Indonesian Inventors Day juga tahun lalu. Nah tahun lalu itu penyelenggarannya masih online. Jadi Bang Adit sama Kak Maria sama Bang Indra udah ikut tahun lalu, dapat gold lagi, dan akhirnya pada tahun ini memutuskan untuk ikut lagi tahun ini. Kebetulan sekarang udah offline kan. Jadi untuk regenerasi akhirnya kakak-kakaknya approach kami, aku dan Tania. Jadi kakak-kakaknya tetap kan udah setim. Habis itu bertambah lagi aku sama Tania. Jadi kami berlima jadi satu tim untuk ikut Indonesian Inventors Day tahun ini gitu Kak. Oke, keren. Berarti tim ini baru dibentuk pas emang mau ngikutin lomba ini ya? Kalian baru kenal pas ikutin lomba ini, keren. Berarti kalian juga bondingnya oke banget ya. Oke, lanjut nih. Kalian di Indonesian Inventors Day itu buat karya apa? Jadi karya yang kami buat itu kayak, jadi kita namainnya itu ZO Air Purifier. Jadi dia itu, jadi kan kita itu sering banget ya dengar air purifier di sekitar kita. Namun di sini kita membuat sebuah inovasi di mana air purifiernya ini kita buat dengan filter yang di dalamnya itu dari material zeolit. Nah, zeolit ini yang udah kami sintesis sehingga kemampuan si zeolit ini punya kemampuan yang beda dari air purifier lainnya, yaitu kemampuan dia adalah menyerap gas karbon dioksida yang lebih baik dibandingkan air purifier yang ada pada umumnya gitu. Kira-kira kalian Kak Tania sama tim itu kira-kira bikin karya itu tuh kenapa? Kenapa milih buat bikin karya ini? Jadi pas kami lagi lihat-lihat, lagi nyari referensi ide apa ya yang baik, inovasi apa ya yang mau kami bawakan gitu. Nah kami melihat nih, di keadaan sekitar kita nih ternyata ada loh permasalahan yang memang lagi meningkat sekali, yaitu permasalahan gas CO2. Yaitu CO2 itu kan jadi kayak keadaan udara di sekitar yang kadang-kadang kita kalau misalnya lagi belajar terus suka pusing, ternyata itu karena gas CO2 itu semakin meningkat, kata seperti itu. Nah jadi karena hal itu kita nyari nih solusi apa sih biar kita tuh kalau belajar tuh jadi lebih semangat, biar udara di sekitar tuh bisa lebih baik. Nah jadi kita buatlah ZO ini, air purifier dari zeolit ini. Paham. Keren juga ya berarti inovasi dan referensinya. Terus boleh nggak Kak sharing sedikit tentang pembuatan karya ini? Mungkin untuk pembuatannya itu lama waktu pembuatannya itu kan dari awal banget kita benar-benar buat dari nol, dari cari ide sampai terbentuk, sampai benar-benar jadi sebuah prototipe awal itu membutuhkan waktu dari Agustus sampai November, itu 4 bulan sih. Nah, tapi ketika kita pembuatan
si alatnya ini nggak banyak kendala yang kita hadapi gitu, karena baik dari fakultas, dari Telkom tuh memberikan dukungan secara penuh untuk kita dalam membuat si alat ini, termasuk pembimbing kami juga yang membantu jelasin permasalahan-permasalahan kenapa sih kok prototipenya, kan kadang namanya kita sintesis kan pasti suka salah kan. Nah, kita dikasih tahu gitu apa sih kesalahannya. Berarti dari Agustus sampai November ya kayak 3 bulan. 3 bulan. Iya. Terus kendalanya juga nggak terlalu banyak. Kalau boleh tahu dosen pembimbingnya dari fakultas mana ya Kak? Karena kan 2 fakultas yang berbeda dengan jurusan yang berbeda. Dosen pembimbingnya ini gimana? Dosen pembimbingnya dari jurusan Teknik Fisika, yaitu Bu Dr. Ismudiati Puri Handayani. Jadi Bu Puri dari Fakultas Teknik Elektro. Oke. Kalian kan udah berhasil dapat gold medal ya. Kira-kira aku kalau boleh kepo, apa sih tahapan penilaian dari kompetisi ini Kak? Oke, mungkin untuk tahapan dari kompetisi ini penilaiannya dimulai dari seleksi abstrak. Kita sebelum berhak melanjutkan kompetisi ini ke tahap yang berikutnya, kita ada seleksi abstrak dulu. Lalu ada tahapan penilaiannya setelah lolos abstrak, itu ada tahapan penilaian paper. Nah, setelah kita melalui tahapan paper, penilaian paper segala macam isinya, lalu kita berhak buat ikut kompetisi exhibition-nya di Bali. Nah, di Bali juga ada 2 tahapan, yaitu ada tahapan exhibition sama judging dari jurinya. Untuk tahapan penilaiannya. Berarti kalian pas ke Bali itu udah siap ya, jadi tinggal dinilai di Bali gitu. Oke. Iya, benar. Kalian tahu nggak sih kira-kira kompetitornya dari mana aja Kak? Kompetitornya itu banyak sekali. Ada yang dari mancanegara seperti Vietnam, Cina, Amerika, terus ada yang dari Hong Kong, dan ada juga dari Malaysia, tetangga kita, dan juga nggak hanya dari mancanegara, ada juga yang dari Indonesia, dari seluruh pulau di Indonesia kayak Sumatera, Jawa, dan Bali, dan masih banyak lagi lah universitas di Indonesia. Keren banget. Kalau buat kalian nih, kalian dan tim tuh ngerasa kompetitor yang paling berat itu dari mana sih? Apa dari kita sendiri, dari negara kita sendiri, apa dari negara luar? Kira-kira dari mana Kak? Kalau bagi aku ya, jadi untuk kompetitornya itu gak ada yang jadi saingan terberat, karena mereka itu punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Dan mereka karya-karyanya bagus-bagus, sangat inovatif, dan sangat keren-keren lah pokoknya. Mungkin dari Tania dan Melodiva punya pandangan sendiri. Gimana nih Kak Tania sama Kak Gimana Dika? nih? Berarti intinya mereka punya ciri khas, kalian punya ciri khas ya, jadi kayak ya udah gitu ya, tetap bersaing, tetap ini gitu. Sama sedikit dong Kak, sharing kan kalian dari Bandung, perjalanan dari Bandung, terus kalian kompetisi ke Bali gitu-gitu, ada nggak sih hal yang berkesan di kompetisi kali ini buat kalian, buat tim maupun itu internal, apa eksternal, ada nggak sih yang berkesan gitu? Boleh dong sharing buat aku sama teman-teman di rumah. Mungkin banyak. Dari aku, iya banyak. Dari Tania dulu ya, baru ke Bang Adi sama Diva. Oke, kalau dari aku pribadi yang berkesan itu mungkin pas di venue sih, pas exhibition itu, karena kan awalnya tuh aku kira ini lomba yang bakal kayak kayak gimana ya, lombanya kayak saling berkompetisi lah satu sama lain antar peserta. Ternyata tuh pas kita udah sampai di venue itu nggak ada tuh rasa kompetisi kayak gimana ya, jadi kita tuh saling berbagi ilmu, saling cerita, saling sharing tentang inovasi. Jadi tuh di sana jadi lebih memperluas pertemanan dan rasa kompetisinya tuh jadi nggak begitu tinggi gitu, karena kan kita saling sharing informasi dan inovasinya gitu. Terus kalau dari Kak Diva gimana Kak Diva? Kalau dari aku sendiri mungkin yang paling berkesan pas lagi presentasi sih, pas lagi penilaian.
Karena kan ini sistemnya eksibisi, jadi kayak ada booth di mana-mana, terus habis itu jurinya keliling dan mendengarkan presentasi dari tiap booth gitu kan. Nah jadi waktu awalnya aku tuh udah siap-siap nih karena udah ada juri yang datang ke booth yang deket-deket aku gitu kan. Udah siap-siap, terus habis itu udah lepas HP apa segala macam, udah siap presentasi, dilewatin nama jurinya, nggak jadi. Kenapa tuh Kak kalau tapi boleh tahu? Nggak tahu juga, aku juga bingung sih sistem sistem penilaiannya dari booth mana ke mana juga nggak tahu kan. Jadi aku juga udah siap-siap, ternyata judges-nya lewat gitu. Ternyata di PHP Tapi pas tapi giliran habis itu istirahat makan siang, habis itu lanjut lagi judging, booth kita belum presentasi. Pas udah selesai makan siang, lagi santai nih, lagi nggak siap apa-apa. Aku sama Bang Indra juga kan, kita berdua jaga booth, itu lagi nggak siap banget, lagi pada santai abis makan gitu kan. Terus tiba-tiba nggak sadar lagi main HP, 3 judges udah ada di depan, ada 3 orang lagi. Berarti random banget ya Kak? Iya, jadi emang random banget dan harus siap selalu sih. Untung waktu itu padahal belum sempat latihan-latihan dikit-dikit gitu kan, tipis-tipis. Udah ada 3 judges di depan, langsung lepas HP, habis itu presentasi seakan-akan nggak kenapa-napa gitu. Berarti itu emang yang diuji di sini kesiapannya ya, harus selalu siap ya, mau kapanpun, mau lagi makan, mau lagi main HP, itu terserah jurinya aja gitu ya Kak ya. Terus buat kategori lombanya apa aja nih Kak? Kategorinya tuh ada beberapa kategori, jadi kayak ada yang khusus environment, terus ada banyak ya Divya ya. Iya, ada IoT, ada health. Kalau kita kebetulan kita ikutnya masukin daftar produk kita tuh kategori health and environment. Berarti buat tim kalian menang di kategori itu, atau ada kategori lain? Kan masukin di kategori, beberapa kategori, taunya nyantolnya di kategori ini gitu, ada nggak Kak? Enggak, jadi kan sistem penilaian kan kita masukinnya ke satu kategori Kak. Jadi ya kita menang kategori. Menang di kategori itu. Oke, kalau buat kan udah ada implementasi, udah ada prototipe-nya. Terus itu kira-kira nanti kedepannya karyanya bakal gimanain Kak? Bakal diimplementasiin seperti apa? Apakah ada pengembangan lagi kedepannya gitu sebelum diimplementasiin apa gimana? Karena untuk saat ini kan produknya, karena kita dapat kesempatan untuk maju, dapat sebuah penghargaan tambahan selain gold medal, yaitu kita dapat sebuah kesempatan opportunity untuk inkubasi. Nah di sini karena kita harus mempersiapkan untuk inkubasi itu, jadi karena sekarang baru di tahapan pertama prototipenya, jadi kita bakal ngembangin ke baik dari segi desainnya, terus cara sintesis zeolitnya biar lebih bagus lagi penyerapan terhadap gas CO2-nya. Nah makanya di situ sampai hingga hari ini kita masih memproses itu untuk terus mengembangkan si prototipe ini agar lebih baik. Karena kan tujuannya biar si alat kita ini bisa masuklah ke market, bisa digunain banyak. Berarti kalau ada kesempatan emang bakal diimplementasiin ya Kak ya. Oke, kalau untuk target lain, untuk ngikutin kompetisi lainnya gimana nih Kak? Ada nggak di tim kalian pengen ikut kompetisi lainnya tapi ingin ngembangin lagi karya kalian yang ini, atau misalnya kan di sini banyak teman-teman dari angkatan 2019, atau niatnya tahun depan bakal coba ikut kompetisi lagi tapi dengan karya yang seperti ini tapi dengan di-upgrade lagi, gimana nih kira-kira buat kedepannya? Mungkin dari Tania boleh? Nggak apa-apa. Kalau dari aku sendiri ya, berhubung aku angkatan 18, mungkin untuk target kedepannya mau berhenti dulu dari kompetisi, soalnya mau fokus dulu di tugas akhir karena berhubung angkatan 2018, dan mungkin berhubung ini kompetisinya kita dapat penghargaan dari inkubasi dari Innotek, mungkin harapannya sih buat teman-teman ini, Tania dan Melo, bisa melanjutkan alat ini ke kompetisi berikutnya.
Kalau dari Kak Tania sama Kak Diva gimana? Kira-kira tahun depan bakal ngembangin ini lagi apa gimana? Tentunya iya. Karena targetnya kita bisa regenerasi terus biar dari Telkom tuh tiap tahun bisa dapat emas gitu. Mantep banget, mantep banget. Oh ya, buat teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh banget ya aku buka sesi pertanyaan nih buat teman-teman yang mau nanya ke timnya Kak Tania. Menjelang ada pertanyaan masuk, aku mau nanya sedikit nih Kak. Tips untuk telitizen yang ingin buat inovasi atau ngikutin kompetisi ini, kira-kira apa? Tips dan pesannya. Buat teman-teman yang pengen ngikutin kompetisi seperti ini. Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Mungkin untuk tipsnya sebenarnya yang paling pertama, yang paling penting adalah niat sih. Kalau udah niat itu pasti bakal bisa, dan sebenarnya lingkungan juga sangat mempengaruhi karena bahkan tim kita ini juga terbentuknya karena koneksi kan. Jadi aku sama Kamaria satu lab sama Tania juga, terus Kamaria sama Bang Adit dan Bang Indra emang udah ikut lomba juga tahun lalu kan, jadi emang perluas koneksi aja. Kalau misalnya teman-teman niat itu pasti bakal ada jalannya. Terus aktif juga aktif nyari informasi itu juga penting, karena kita juga informasinya kan kita peroleh sendiri ya, jadi informasinya tuh kita peroleh sendiri. Jadi teman-teman harus selalu rajin untuk mencari kesempatan di luar sana gitu sih. Mungkin mau ditambahin lagi? Boleh dari Kak Adit atau Kak Tania? Kalau dari aku mungkin ya benar yang kata Melo tadi bilang, yang paling penting itu niat, dan yang paling kedua itu yang penting itu menurut aku koneksi pertemanan. Jadi ketika pertemanan yang luas, kalian bisa mengenal satu sama lain. Misalnya aku kan beda jurusan dengan yang lain-lain, ada yang jurusan elektro, jurusan teknik komputer dan lain-lain. Itu akan jadi sebuah benefit buat kita, buat mengenal, dan kita bisa kombinasi lah antar jurusan gitu buat ikut kompetisi. Oke, terakhir kalau dari Kak Tania gimana nih? Mungkin dari aku nambahin, setelah teman-teman udah nyari tim yang bagus, terus udah buat nih, udah tim yang solid, terus udah tahu nih mau ikut lomba apa, diniatin. Kalau udah diniatin, terus jangan lupa untuk kasah skill kalian juga ya. Jadi jangan ikut-ikut aja, maksudnya kalian ikut, cuman kalian juga harus tahu nih, aku ikut ini berarti aku harus bisa buat belajar. Maksudnya kalian juga belajar untuk ngembangin kemampuan kalian untuk lomba tersebut. Kan kalau kayak gini kan berarti kan ada paper kan, nah berarti kita harus coba nih belajar dikit-dikit lah, nyicil, cara bikin paper tuh yang baik seperti apa. Terus ada presentasi juga kan, cara presentasi yang baik tuh seperti apa. Mungkin itu sih, biar bisa bareng-bareng timnya maju bareng. Oke, berarti jawabannya buat tips ini dari kalian itu niat, relasi, informasi ya, sama usaha ya lebih tepatnya. Kayak mau nyari tahu, mau berkembang terus ya. Oke, aku mau bacain salah satu pertanyaan dari telitizen nih. Dari Elisa Prilia, syarat ikut lomba apa aja Kak? Kalau syarat ikut lomba ini apa aja nih Kak? Syarat ikut lomba yang mana nih? Lomba yang ini? Iya. Lomba ini syaratnya. Berarti kan syaratnya apply abstrak dulu kan ya? Iya. Iya, sama membentuk tim. Iya, nggak ada syarat. Nggak ada syarat pun secara kayak minimal IP gitu-gitu enggak ya kayak berarti? Oh enggak. Berarti ini lebih ke umum ya kan tadi internasional ya? Apa harus S1, apa harus sedang mahasiswa, sedang melaksanakan studi gitu-gitu boleh nggak? Atau boleh anak SMA gitu-gitu boleh nggak sih Kak? Boleh, tapi kan disesuaikan sama yang kalian ikut kategorinya. Kalau memang kalian SMA berarti ikut kategori yang SMA-nya. Tapi di sini kan kita ikutnya yang kategori Wintex. Wintex itu khusus mahasiswa. Oh, berarti yang ini sama peneliti umum juga. Oke.
Pertanyaan selanjutnya dari Desi. Dengan penemuan alat tersebut, bagaimana cara kalian untuk mendistribusikan ke masyarakat karena keunggulan dari alat itu yang bisa mengurangi CO2? Kalau misalnya masalah pendistribusian itu makanya kita ikut lomba-lomba kayak gini sih sebenarnya, karena di lomba-lomba exhibition ini kita bisa ketemu sama investor-investor yang ingin mendistribusikan juga alat kita. Jadi mungkin untuk saat ini pendistribusiannya belum ada, tapi kita bakal kembangin dulu karena harus matang dulu juga kan alatnya, baru bisa baru investor bisa percaya juga kan sama untuk proses produksinya kayak gitu. Jadi untuk saat ini disempurnakan dulu semuanya. Kalau emang udah sampai di tahap ready untuk diproduksi dan udah ketemu investor yang pas juga, baru bisa Baru ada pendistribusian ke masyarakat ya Kak ya. Oke, semoga cepat terwujud ya Kak, semoga cepat terlaksana. Oke, boleh pertanyaan terakhir nih dari Pramono Aji. Langkah apa yang kalian mau lakukan untuk mematangkan proyek ini? Boleh gantian dijawab sama Kak Adit mungkin? Oke, buat kedepannya mungkin kita bakal melalui tahap inkubasi dulu, tahap seleksi inkubasi dari Innotek. Mungkin setelah tahap inkubasi dari Innotek, kita akan mencoba ke tahap yang tadi yang udah teman-teman Telutijen berikan, kayak misalnya pengen dipublikasi ke masyarakat. Kalau misalnya barang kita sudah bisa misalkan cocok buat disebarkan ke masyarakat. Kalau gitu, teman-teman Telutijen ada lagi nggak yang mau tanyain buat timnya Kak Tania nih? Berarti udah siap ya Kak kalau misalnya nanti datang investor, kalau misalnya ini udah siap buat dikembangkan ya. Aku juga nungguin loh. Siap. Oke. Aku mau sebentar. Aku mau langsung aja nih, aku mau tutup. Sebelumnya aku tuh mau ngasih tahu dulu pengumuman giveaway buat teman yang beruntung, buat Telutijen yang beruntung. Hari ini, siang ini adalah Desi PRSTY Aningsih dan Pramono Aji 88. Buat para pemenang, jangan lupa DM ke Instagramnya Telkom University buat ngasih alamat kalian ya. Semuanya selamat buat teman-teman yang udah menang. Oke, makasih banyak buat Kak Tania, buat Kak Diva, dan buat Kak Adit udah nemenin aku sore hari ini, udah ngasih informasi ke teman-teman Telutijen lainnya juga tentang Indonesian Inventors Day. Semoga karya kalian cepat didistribusikan ya, aku juga nungguin banget nih. Makasih teman-teman semuanya. Buat teman-teman Telutijen lainnya juga di rumah, jangan lupa follow semua sosial media Telkom University yang ada di Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan juga buat teman-teman yang ingin nyari tahu tentang informasi seleksi masuk, jangan lupa cek Instagram kita Telkom University dan cek highlight kita di semua udah lengkap. Kalau mau nanya tentang seleksi masuk, boleh juga cek Instagramnya @smbtelkom. Makasih buat Kak Tania, Kak Diva, Ditya, Kak Adit. Makasih semuanya. Sehat selalu. Semangat ya. Makasih udah nemenin aku sore hari ini. sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Sama-sama.